Nah, ini ke informasi selanjutnya, ini ada konser musik yang digelar di Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan ini berakhir ricuh. Ya, senang-senang kok ricuh ya. Aduh, udah niat hati mau happy-happy kok malah jadi ricuh sih ya. Ini ada sejumlah orang ataupun penonton tanpa tiket yang terobos masuk, menjebol pintu masuk area konser. Akibat kejadian ini, Pram dan pemirsa, panggung hingga alat musik ini rusak, bahkan sejumlah petugas keamanan terluka. Coba bayangin. Jadi happy-happy dong. Aduh. Sebuah pertunjukan musik di Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan berakhir ricuh. Aksi anarkis para penonton tanpa tiket yang memaksa masuk dengan menerobos pintu pengamanan membuat konser dihentikan secara paksa. Akibat kejadian ini, sejumlah fasilitas panggung Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana rusak porak-poranda. Bahkan 6 petugas keamanan dari Polres Pekalongan dan Brimob Polda Jawa Tengah terluka dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diduga kericuhan terjadi akibat para penonton yang kecewa tidak bisa masuk. Hingga akhirnya para penonton tersebut memaksa masuk. Habis malam itu konser dimulai jam 14, terus jam mau maghrib itu isoma, habis maghrib itu mulai lagi. Terus ketika SI ditampil, itu banyak penonton dari luar yang tidak mau jadi tiket mau masuk. Itu akhirnya karena halau petugas ya. Dihalangi petugas, akhirnya kericuhan, terus merusak fasilitas yang ada di Pasir Kencana ini, termasuk loket itu dijebol dan ada penjarahan untuk barang titipan dari penonton yang jumlahnya sekitar 50 ya, 50 HP dan dompet. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat Polres Pekalongan Kota mengenai kerusuhan yang terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ini masih yang tadinya happy-happy malah jadi ya apalagi nih? Gitu deh. Ini ada sejumlah warga mendatangi sebuah tempat hiburan malam di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kenapa ya ini kira-kira pemirsa ini mereka merasa terganggu dengan kebisingan suara yang ditimbulkan oleh tempat hiburan malam tersebut. Waduh, gimana dong? Ada izinnya nggak tuh kira-kira? Kita cek dulu. Ya pemirsa, seperti inilah situasi saat sejumlah warga menggerebek sebuah tempat hiburan malam di kawasan Solo Baru, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang tinggal tepat di belakang tempat hiburan malam mendatangi lokasi karena merasa terganggu dengan suara bising. Pihak manajemen hiburan malam mengaku sudah merenovasi tempat hiburan agar tak mengganggu warga sekitar, namun tetap mendapat penolakan. Hingga saat ini perselisihan diantaranya belum dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan tempat hiburan malam Ivory tetap melakukan beroperasi seperti biasa. Ada warga yang terganggu dengan kegiatan Ivory, ya, terutama rumahnya yang berdempetan dengan Ivory, ya, Pak Felix, Bu Dewi, dan Pak Willy beserta keluarganya, sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan nyenyak karena suaranya itu masuk ke dalam rumah mereka sehingga sangat mengganggu. Dan ini sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan 1 tahun. Mereka berjanji untuk renovasi, ternyata suara ini masih masuk. Mengganggunya dari segi mana? Kalau dari segi suara, pihak Ivory itu sudah mengundang warga belakang untuk mengecek desibel suaranya itu mengganggu atau tidak. Itu bersama DLH, bersama camat, bersama lurah, Kapolsek, komplit semuanya. Ya, Mas ya, komplit semuanya. Kemudian itu sekitar jam 10 pagi ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam ke belakang, tapi yang bersangkutan Pak Felix dan Pak Willy itu menolak
untuk dicek. Nah ini katanya juga sudah dicek sama warga belakang untuk desibel suaranya apakah mengganggu atau tidak. Tapi mungkin katanya juga sudah direnovasi untuk redam suara di ruangannya mungkin dipertebal ataupun diperbanyak agar tidak mengganggu warga ataupun tetangga yang lain. Seharusnya mungkin sebaiknya di awal-awal sebelum ada euforia atau tempat hiburan malam itu dibangun, sudah ada melibatkan masyarakat sekitar juga nih. Kalau di tempat tersebut ingin dibangun tempat hiburan malam, pasti efeknya kedepannya kan akan terpikir dong seperti apa, seperti suara bising, aktivitas di malam hari yang masih hidup di sana, apakah mengganggu atau tidak. Nah warganya juga kudu kompak juga tuh untuk mengatasi hal tersebut, pemirsa. Kalau itu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ini seorang siswa salah satu sekolah elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga menjadi korban perundungan atau bullying. Aduh, lagi-lagi perundungan di sekolah ya pemirsa ini ya. Pihak sekolah pun akan bicara menanggapi kasus yang sempat viral ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum korban menyebut atas perundungan yang dialami, kliennya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan. Korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah. Sementara itu pihak sekolah pun angkat bicara terkait kasus yang sempat viral ini. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menerangkan rekaman CCTV yang merekam aksi sekelompok siswa tersebut tidak menunjukkan adanya penganiayaan, melainkan hanya ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi di toilet yang melibatkan korban dan ditonton siswa lainnya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu, kelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka merangkul, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. 18 saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, terlapor, itu udah kita periksa semua. Korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum sebagai efek jera agar kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Lampung Selatan, Lampung ini ada seorang siswa SMA Kebangsaan diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh 4 seniornya. Orang tua korban pun ini langsung melapor ke aparat kepolisian. Seorang siswa berinisial B, murid SMA Kebangsaan, Lampung Selatan diduga mengalami kekerasan fisik oleh 4 kakak kelasnya. Kejadian berawal saat korban tidak menghiraukan teguran dari 4 seniornya terkait rambut panjangnya saat bertemu di kantin sekolah. Kesal tak dihiraukan, para pelaku menampar dan memukul perut korban secara berulang hingga korban kesakitan di dalam toilet. Insiden ini dilaporkan ke Polres Lampung Selatan pada hari Jumat kemarin. Kepala Sekolah SMA Kebangsaan mengatakan bahwa pihak sekolah telah melakukan pemeriksaan internal. Ia juga menegaskan bahwa mediasi akan dilakukan sebelum menjatuhkan sanksi kepada para terduga pelaku. Mungkin kelas 12 awalnya menegur adiknya karena terkait dengan kerapihan siswa, namun menurut siswa kelas 12 dari hasil kita minta keterangan bahwasanya mengabaikan atau cuek gitu terhadap abangnya, sehingganya memancing atau menyulut emosi abang-abangnya, sehingganya abangnya terpancing untuk melakukan pemukulan.
Pihak sekolah berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, Ainis melaporkan. Ya emang apapun alasannya ya perundungan itu memang tidak dibenarkan. Nggak hanya Apapun itu mau kelihatan paling jago, Iya. paling kaya, kayak paling apa, kayak sebenarnya perundungannya ini kayak Indonesia ini kayak udah darurat perundungan pemirsa. Karena kemarin sempat juga ada perundungan di sekolah ini yang mengakibatkan satu orang pelajarnya harus masuk rumah sakit jiwa karena trauma. karena depresi. Belum lagi nih perundungan juga tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga lingkungan kampus juga kemarin. PPDS, Ya, ya. anestesi, Ya. sampai saat ini belum juga berakhir. Dan mereka mengakui adanya perundungan akibatnya si korban bunuh diri. Ini sudah sangat bahaya sekali. Mungkin orang tua di rumah sana, mungkin kalau ada anak-anaknya bisa ditanyakan lagi kalau ada masalah apa di sekolah, biar bisa diceritakan gitu loh. Ada solusinya seperti itu. Dan pihak sekolah juga harus lebih tegas lagi nggak sih? Iya, dan mirisnya ini tidak hanya mungkin untuk jenjang tingkat SMP ataupun SMA, kuliah juga tadi sudah disampaikan. Ini spesialis, coba bayangin spesialis, orang dewasa masih dirundung. Terus juga ada beberapa kasus yang anak SD dirundung. Ini benar memang Ayo sudah dong, pemirsa. darurat perundungan. Ini sudahlah stop perundungan lah. Peran orang tua dan peran guru ini harus benar-benar ditingkatkan Dan untuk ternyata komunikasinya. Ini harus masalah dilancarkan. perundungan itu jadi kayak lingkaran setan budaya jadinya. Di tahun berikutnya ada lagi perundungan karena korban Ini masa harus dendam. diputus, betul. Di tahun berikutnya ada lagi seperti itu. Ini Kita harus stop diputus, di sini. harus diputus pemirsa. Ini masih dari informasi libur liburan pemirsa. panjang, Libur ya panjang betul. akhir pekan tiba. Ini sejumlah destinasi wisata diserbu warga. Ya, diantaranya ini Pantai Carita Pandeglang, Banten, dan wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur. Berikut informasinya. Sempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan Pak, kalau dibilang penurunan, kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang kenaikan, ya kita lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Enggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru. Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu-anu aja kayaknya. Kalau saya nggak rasa kurang-kurang percaya begitu gua. Ini buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya dengan terkait dengan isu tersebut ya Pak ya? Kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung. Lokasi dikenal dengan sumber Grogolan ini terdapat sejumlah titik sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang sedang berlangsung. Alhasil, wisatawan yang datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari berbagai daerah baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang aja sih. Itu pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali kesini. Hanya dengan membayar tiket masuk Rp5.000, di sini pengunjung bisa bermain air sepuasnya sambil menikmati keindahan alam. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ini masih mengenai libur panjang. Tadi tidak hanya di Pandeglang dan juga Jawa Timur. Nggak usah jauh-jauh pemirsa. Di Jakarta, ini Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Nah pemirsa, di momen hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad, pemirsa diprediksi lebih dari 60.000 pengunjung hadir pada hari ini. Numplek-numplek deh itu. Ya pemirsa, geliat masyarakat berlibur tampak di salah satu tempat wisata di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Hingga pagi tadi, tepatnya jam 9 pemirsa, sudah ada ribuan lebih masyarakat yang datang dan diperkirakan akan terus bertambah. Taman Impian Jaya Ancol jadi salah satu tempat pilihan berlibur karena menawarkan beragam aktivitas rekreasi. Ya pemirsa, diprediksi ada 60.000 pengunjung nih. Katanya untuk makin di Ancol. siang makin ramai siang, ini di makin sana. ramai. Nah, untuk mengetahui situasi terkini hingga pagi jelang siang ini sudah ada rekan kami di Ancol, yaitu ada Esra Ambarita. Selamat pagi Esra, bagaimana nih suasana libur akhir pekan di Ancol? Apakah makin siang makin ramai atau seperti apa Esra? Ya, selamat pagi Arlista Prab dan juga pemirsa. Semakin siang mulai dari pagi kami pantau di kawasan Ancol ataupun di Taman Impian Jaya Ancol yang ada di Jakarta Utara ini semakin ramai. Karena prediksi ataupun dari informasi kami dapatkan dari Humas, ada sekitar 62.000 pengunjung yang akan datang ke tempat ini untuk menikmati liburan panjang. Karena ada beragam aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Nah pemirsa, kalau kita lihat di belakang saya ini, banyak beragam aktivitas yang dilakukan. Mulai dari bermain di tepi pantai ataupun di bibir pantai bersama si kecil, bersuah foto dengan background pantai, kemudian tadi juga ada yang bermain speedboat, dan tentunya ini dilakukan masyarakat untuk mengisi hari libur panjang pada hari ini. Nah pemirsa, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang nih dengan salah satu masyarakat yang juga di sini dari tadi menikmati udara segar ataupun suasana di Ancol ini sejak pagi tadi. Kami melihat di sini, Ibu maaf mengganggu waktunya, boleh wawancara sebentar Ibu? Izin Ibu boleh sambil berdiri kah? Maaf ya Ibu, ini sepertinya tadi saya lihat udah menikmati suasana pantai ya. Oke, dengan Ibu siapa atau dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Iman. Ya. Pak Iman ini dari mana dan liburannya dengan siapa aja? Saya dari Tangerang, tapi saya ada aktivitas di Jakarta. Jadi kami liburan sama keluarga, kebetulan juga ada keluarga dari Bandung. Ya, ini waktunya pas juga, long weekend ya, dari kemarin dari Sabtu, Minggu, Senin. Ya ini luar biasa sih, bisa nikmati udara kayak gini sih. Kenapa sih Pak memilih Taman Impian Jaya Ancol untuk menghabiskan libur panjangnya? Pertama tidak terlalu jauh ya dari Tangerang, terus juga pantainya lumayan aman buat anak-anak, juga masuknya juga cukup murah ya, dan juga bisa dinikmati seluruh keluarga lah, dari anak-anak sampai orang tua juga bisa bersantai. Pak, dari beragam aktivitas yang ada di sini, apa yang menjadi yang paling disukai nih untuk dinikmati Pak? Kalau buat anak-anak main pasir, udah pasti. Nomor satu main pasir, kalau buat kita ya lihat vitamin C lah ya kalau anak-anak sekarang bilang. Jadi kita seger juga sih, bisa anak-anak main, kita juga bisa ngawasin juga dengan tenang gitu sih. Berarti ini menjadi pilihan karena harga tiketnya juga murah ya Pak? Betul, terjangkau, cukup terjangkau dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang mungkin kalau kita ke Anyer, jauh dari Jakarta, belum macetnya dan segala macam, kalau kita di Jakarta masih cukup terjangkau. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, selamat menikmati hari liburnya. Nah pemirsa, salah satu alasan mengapa banyak masyarakat datang ke tempat ini adalah karena ingin menikmati suasana pantai dan juga karena harganya yang terbilang terjangkau. Dan untuk jam operasinya ini bukan dari jam 9 pagi sampai nanti pukul 24.00. Tentunya suasana atau beragam aktivitas ini menjadi pilihan untuk menghabiskan libur panjang. Mungkin Pram dan juga Arlista bisa datang liburan ke sini seusai siaran di studio. Demikian kembali ke Anda di studio. Nah lo diajakin Esra nih ke Ancol. Ayo, Biasanya makin siang makin panas. Agak mikir nih Esra. Oke, makasih banyak rekan Esra. Langsung dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta. Selamat bertugas selamat kembali sedikit berlibur di sana. Terima kasih banyak Esra. Terima kasih banyak Esra. Masih di Ani Sudah pemirsa, bersama saya Arlista dan rekan saya Pram Senjaya. Pemirsa, ini wahana permainan air selalu menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Nah pemirsa, di Cilengsi, Kabupaten Bogor ini terdapat tempat rekreasi beragam permainan air bernuansa alam hingga warna outbound yang seru dan juga menantang, khususnya bagi buah hati Anda.
Keseruan berwisata air bersama teman maupun keluarga tentunya menjadi saat yang sangat menyenangkan. Sebuah waterpark di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menawarkan keseruan dari 12 jenis wahana air. Tidak hanya untuk anak-anak namun juga orang dewasa. Salah satunya wahana favorit wave pool atau kolam ombak, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi ombak bak di lautan lepas. Halo pemirsa, jadi di Taman Wisata atau Waterpark ini ada lebih dari 12 wahana permainan air. Salah satunya adalah di belakang saya, ini adalah wave pool atau kolam ombak. Nah ini udah mulai, saya nggak sabar mau nyobain, saya nyemplung ya sekarang. Yuk ikut! Selain itu, bumerang slide, seluncuran dengan panjang mencapai 118 meter, dan ketinggian menara 16 meter menjadi wahana menantang dan pacu adrenalin siapapun yang mencobanya. Sensasi kolam arus, lazy river, hingga adu kecepatan berseluncur, racer slide dari ketinggian 8 meter dan panjang sliders mencapai 50 meter turut menjadi sasaran para pengunjung. Wah seru banget ya. Gimana Mas Dani, ada tahu apa seru-seru? Seru-seru kan? Ya tuh, kita bisa lihat ya teriakannya itu juga rekan saya lagi tuh, kebalik. Ya kayak gitu, ramai banget sini. Selain itu, banyaknya pepohonan rindang di lahan luas sekitar 5 hektar ini membuat pengunjung betah bermain air meski saat matahari terik. Waterpark yang sudah beberapa kali meraih penghargaan sebagai tempat wisata ramah keluarga tingkat provinsi Jawa Barat ini juga menyediakan private cabin, khusus bagi para pengunjung yang menginginkan ruang privasi. Bahkan di kawasan ini, pengunjung pun juga bisa bersantai sejenak, menikmati suasana sembari menyantap berbagai kuliner dan melihat pemandangan cantik di tepi danau. Konsepnya kami lebih ke suasana alam. Ya, konsep kami perpaduan antara suasana alam dengan modern. Alamnya itu penuh dengan tanaman, taman yang indah, kemudian ada danau yang asli, ya. Kemudian untuk modernnya kita wahana-wahananya ya, fasilitasnya kita yang sangat digemari oleh anak-anak. Tak sampai di situ, bagi anak-anak yang gemar melakukan aktivitas fisik bisa mencoba wahana outbound seperti jembatan gantung dan berbagai permainan di ketinggian hingga menjajal flying fox. Pak, ini kan lagi main outbound. Di sini seru nggak main di sini? Seru. Apa aja tadi di sini main-main? Main terowongan, ayunan, dan macam-macam. Oke, nah pemirsa, selain tadi saya sudah main berbagai macam wahana permainan air yang seru, di sini juga ada wahana outbound yang banyak juga untuk aktivitas fisik yang seru-seruan. Nih saya lagi mau naik Flying Fox. Gimana? Pemirsa tertarik gak untuk kesini? Kalau saya sih kayaknya tertarik ya dan mau ngajakin saudara-saudara saya untuk kesini. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Amin Rida dengan juru kamera Ilham Zarkasi. Anyus melaporkan. Yuk! Wih, seru banget ya. Kayaknya satu titik cuman semuanya komplit ada di sana. Ada kolam renang, ada tadi outbound-nya. Pemandangan alam juga bagus. Emang sih paling tepat ya kalau lagi musim kemarau kayak gini, lagi panas-panas tuh main di air, wisata air pemirsa. Berendam. Ini ngomongin libur panjang, ini juga ada informasi pemirsa, ini hari terakhir libur panjang akhir pekan masih banyak penumpang yang justru baru hendak berlibur ke Bandung. Dengan menggunakan kereta cepat wush. Kan cuma bentar, iya sih. Sekitar kalau nggak salah itu sekitar 1 jam lah bolak-balik pemirsa. Ini prediksi pemirsa penumpang wush di Halim hari ini mencapai lebih dari 20.000 orang. Banyak. Ya pemirsa, momen libur panjang dimanfaatkan warga ibu kota untuk berjalan-jalan ke Bandung dan sekitarnya dengan menggunakan kereta cepat wush. Karena selain nyaman, dapat menghemat waktu untuk sampai tempat tujuan. 60 hingga 70% didominasi oleh penumpang dari arah Bandung ke Jakarta. Sementara sebanyak 85.000 tiket kereta cepat wush terjual pada periode libur panjang 13 hingga 16 September 2024. Larang. Iya, pulang hari aja karena ini rombongannya belum pernah naik kereta. Jadi kita mau nge-wush. Ini kan liburan 3 hari ya? Yes. Sempet ini nggak sih Bu, apa susah untuk cari tiket bus?
Oh, ini karena rombongan, kami udah 1 bulan sebelumnya ngerapihkan. Jadi ini rombongan 30. Sebenarnya nggak susah sih. Dan memang enak sih naik bus itu. I like it. I like it, sama sih aku juga I like it. I like it too. Udah berkali-kali setelah naik bus karena memang mempersingkat waktu banget. Jadi kayak berasa Jakarta sama Bandung tuh tetanggaan. Sekitar Padahal beda ya. 40 menit dong udah sampai gitu loh. Kayak menyenangkan sekali sih pemirsa dan yang belum naik bus mungkin bisa dicoba naik bus. Boleh, tapi kalau bisa ya jangan pas lagi libur panjang karena pasti banyak banget. Ramai banget pemirsa. Baik pemirsa. Ini masih dari informasi libur panjang Betul. akhir pekan pemirsa. Kalau tadi di kawasan di Halim Jakarta menuju ke Bandung, ini ada arus lalu lintas. Nggak naik bus pemirsa nih. Menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini, yang naik mobil, naik kendaraan, naik motor ini, macet di sejumlah titiknya. Iya, ini macet masih terus berlaku walaupun sudah ada sistem buka tutup nih untuk pengunjung yang terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Banyaknya warga yang mengisi hari libur di kawasan Puncak menyebabkan kemacetan panjang dan antrian kendaraan di Simpang Gadok sejak Minggu siang. September, nah ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang. Kemacetan parah juga terjadi di jalur alternatif Lewi Malang dan sejumlah lokasi lainnya. Ratusan kendaraan tertahan dari Simpang Gadok saat hendak menuju Puncak. Sementara kendaraan yang menuju Jakarta juga mengalami antrian. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan sejak Sabtu lalu oleh Satlantas Polres Bogor untuk menghindari kemacetan total. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 13 siang, satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Sementara semenjak pukul 14 Minggu sore, kendaraan hanya bisa menuju arah Jakarta. Meski sudah dilakukan buka tutup, namun banyaknya kendaraan membuat warga sempat terjebak kemacetan selama berjam-jam. Udah kena jebak macet berapa jam tadi? Dari jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Iya, dari jam 3 sore udah macet. Ini menurut Mas gimana Mas tentang buka tutup jalur ini? Ya lumayan sih, jadi agak lambat juga perjalanan. Biasanya kan 2 jam dibuka, tapi ini dari siang sampai sore benar-benar full, jadi sampai sekarang belum dibuka. Diperkirakan kemacetan masih terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Lautan manusia pemirsa tadi. Kira-kira gimana liburan? Masih tetap mau ke Puncak? Pilihan sih ya. Pilihan. Terus kita mungkin sejumlah pelancong ini yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini ingin menikmati suasana libur panjang seperti apa sih akhirnya menuju ke Puncak. Jadi dibela-belain tuh macet-macet belasan jam. Mungkin kali ya udah nyewa villa atau penginapan di sana. sudah terlanjur ingin menghabiskan waktu 2 malam sama keluarga, tapi kalau melihat situasinya langsung putar balik. Langsung putar balik, sewa villa lagi 1 malam lagi. Terus izin berarti dia untuk nggak kerja ke kantor. Aduh, pulang aja deh, tidur di rumah aja pemirsa. Nah, untuk mengetahui ini mungkin pemirsa di rumah yang masih ingin penasaran dengan kawasan Puncak nih pagi hari ini, situasinya seperti apa sih pemirsa? Ini ada rekan kami Jen Cahyani di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Halo. Selamat pagi Jen. Jen, untuk situasi di sana seperti apa? Apakah simpul kemacetan sudah mulai mengurai atau seperti apa nih? Baik Arlista dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di kawasan Ciawi ke arah Puncak Bogor, dan kalau dilihat di belakang saya ini adalah pengendara atau kendaraan yang mengarah ke arah Puncak Bogor, dan di sini sudah macet sekali ya Arlista dan juga pemirsa. Sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi sudah padat oleh para pengendara yang akan menuju ke Puncak Bogor. Nah, ini karena memang salah satunya karena jalan untuk menuju ke Puncak ditutup ya, karena memang satu arah begitu. Nah, Arlista dan juga pemirsa, saya akan coba mencari bagaimana tanggapan para pengendara yang melewati jalan ini yang terjebak macet. Mungkin ke Bapak. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Ginting, Bu. Ya, dari mana mau kemana nih Pak?
Kita dari Jakarta menuju Cipayung Puncak. Menuju Cipayung. Ini dari jam berapa Pak tadi berangkat Pak? Kita tadi dari jam 8. Jadi dari jam 8 ya? Iya. Nah, mungkin tadi kena macet sejak dari arah mana sih Pak? Kita kena macetnya keluar pintu tol Ciawi. Pintu tol Ciawi ya Pak? Iya. Nah kalau kemarin ini liburan ke arah puncak juga nggak Pak? Oh kemarin enggak, kita enggak liburan ke puncak. Kita kemarin di Jakarta aja. Oh ini hari ini mau liburan atau mau apa nih Pak? Kita karena ada keluarga yang berlangsung kawa, jadi kita mengantarkan keluarga. Oh begitu ya Pak? Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga perjalanannya lancar terus dan aman, nyaman ya Pak ya. Iya, nah, terima kasih. Itu dia Arlista dan juga pemirsa. Jadi tidak hanya para pengendara atau masyarakat yang ingin berwisata saja, namun masyarakat yang memiliki keperluan lain yang memang sedang menuju ke arah Bogor, ke arah puncak ini terkena macet ya panjang di sini karena memang ini imbas dari jalan yang ditutup. Nah, Alista dan juga pemirsa, ini saya perlihatkan kepada Anda situasi macetnya di jalan kawasan Ciawi ke arah Puncak Bogor. Ini sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi dan informasi yang didapatkan dari warga sekitar sini memang para pengendara ini berusaha untuk mencari jalan alternatif karena memang untuk jalan ke arah puncak ini ditutup karena nanti akan digunakan untuk satu arah ke arah Jakarta dari arah puncak. Sehingga ini pengendara harus stuck ya di kawasan Ciawi. Kemungkinan mereka akan sampai ke arah puncak atau ke arah Bogor dengan waktu yang cukup lama ya. Nah ini dia bagaimana situasi para pengendara masih stuck terjebak di kawasan Ciawi ke arah puncak Bogor. Dan kami bisa perlihatkan Anda bagaimana ini kalau kita berdasarkan informasi yang kita terima ya, penutupan jalan ke arah puncak ini sudah ditutup sejak kemarin hingga hari ini masih ditutup sehingga para pengendara tidak bisa melewati jalur utama ke arah puncak sehingga mereka harus mencari jalan alternatif dan salah satunya lewat Ciawi ini. Sehingga di sini menyebabkan macet karena banyaknya pengendara atau masyarakat yang jalan dari arah Jakarta ke arah puncak Bogor. Dan nanti akan kami lihat bagaimana situasi mungkin semakin siang akan semakin macet. Karena kalau kita lihat di sini cukup lama ya, mereka harus mengantri untuk menuju ke arah puncak. Nanti akan kita lihat bagaimana rekayasa lalu lintas selanjutnya yang akan diberlakukan oleh pihak kepolisian yang kemungkinan pengendara ini terdampak begitu. Arlista. Oke, baik. Terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari kawasan Ciawi, Bogor. Selama bertugas dan tetap waspada ya di jalanan ya. Dan pemirsa kita bersama tadi ramai sekali, padat sekali. Itu bukan macet lagi, lebih pada parkir nggak sih? Lebih parkir, soalnya ada beberapa yang matiin kendaraannya untuk menghemat bensin gitu kan. Emang ya bela-belain memanfaatkan hari terakhir libur panjang yang jatuh pada hari ini, besok udah kembali normal. Ini masih banyak masyarakat yang pengen berlibur, Arista. Tapi mungkin untuk liburan bisa jadi nggak usah ke tempat wisata, di depan teras saja mungkin. Menikmati suasana pagi, siang hari yang panas. atau mencari alternatif lain mungkin, libur tempat lain, ke rumah keluarga aja, saudara, atau dekat-dekat rumah sekalian pokoknya. ini kan menjalin tali silaturahmi. Baik, kita ke masih informasi tentang akhir libur panjang nih pemirsa nih. Jalan menuju kawasan Lembang ini masih ramai lancar. Ya, meski demikian pemirsa diprediksi ini kepadatan terjadi pada siang hari hingga malam nanti. Ya, pemirsa di kawasan Jalan Setiabudi, Bandung, arus lalu lintas masih nampak lengang pada pagi hari pemirsa. Begitu juga di sekitar persimpangan Ledeng, belum terlihat penumpukan kendaraan menuju Lembang atau sebaliknya. Diprediksi kepadatan akan terjadi pada siang hingga malam nanti, mengingat libur panjang Maulid Nabi berakhir pada hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terkini pada libur panjang Maulid Nabi di kawasan Lembang, Jawa Barat, pemirsa sudah ada rekan kami Ervan David di sana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Ervan. Pagi, Pram.
Ya Evan, bagaimanakah kondisi lalu lintas pada pagi hari ini menuju Lembang? Kalau kemarin ini ramai lancar, apakah pada hari ini juga ramai lancar juga? Apa sudah mulai terjadi kepadatan? Ya, Pram dan juga Lisa dapat diinformasikan memasuki hari terakhir libur panjang Maulid Nabi pada Senin pagi tadi sendiri. Lalu lintas dari menuju Lembang masih terpantau ramai lancar. Namun meski demikian, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sendiri, volume kendaraan terus mengalami kenaikan dari arah Lembang menuju Bandung. Dan kita bisa lihat, Pram dan juga Lisa, dari sisi kiri menuju ke sisi kanan itu dari arah Kota Bandung menuju kawasan objek wisata Lembang. Dan dominasi kendaraan yang menuju arah Lembang sendiri masih didominasi oleh kendaraan dari dalam Kota Bandung. Sementara untuk dari arah Lembang menuju Kota Bandung sendiri didominasi kendaraan dari luar Kota Bandung atau didominasi oleh letter B atau plat Jabodetabek. Dan dari data Jasa Marga dalam kurun waktu 2 hari terakhir ini sendiri, yaitu hari Sabtu dan juga hari Minggu, ada sekitar 80.000 lebih kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Pasteur Kota Bandung. Dan selain itu juga pada hari terakhir ini sendiri diprediksi akan terjadi pada siang hingga malam hari nanti. Dan diprediksi sendiri petugas kepolisian sendiri akan memberlakukan sistem buka tutup jalan jika terjadi kepadatan di area sekitar persimpangan Jalan Brebes Kota Bandung ini. Demikian Pram dan juga Lisa. Baik, terima kasih banyak Ervan David melaporkan dari persimpangan Ledeng, Bandung, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ani Studio bersama saya Arlis Hadi dan rekan saya Pram Senjaya. Pemirsa, ini ada informasi mengenai bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang memastikan politikus senior Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Saroni yang sempat mundur. Nah, pemirsa, ini mantan gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan setidaknya sebanyak 70% anak muda yang akan masuk dalam tim ses Ridho, termasuk Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial. Mantan Wagub Jakarta yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dipastikan jadi ketua umum tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi jubir tim ses Ridho bidang sosial yang juga bendahara umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia saat bertemu sahabat disabilitas sekaligus meninjau fasilitas transportasi di halte bus Transjakarta Tosari Jakarta Pusat. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau. Setidaknya sebanyak 70% anak muda nantinya akan berada di tim pemenangan Ridho, seperti Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial dan sudah cuti dari tugasnya sebagai staf khusus Presiden. Saat ini sampai Oktober karena sekarang jubir ini statusnya cuti. Tapi cutinya ini adalah kami sudah memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik di akhir masa jabatan sebelum purna tugas. Dalam waktu dekat, Ridwan Kamil dan Suswono akan mengumumkan susunan tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024 mengingat waktu kampanye semakin dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pemenangan Pramono Rano Karno bertabur bintang nih saat ini. Iya, saat ini banyak tokoh publik pemirsa yang bergabung di tim ses Pramono Rano. Bahkan permintaan untuk bergabung di tim ses ini terus berdatangan. Kira-kira siapa saja bintang-bintangnya? Berikut. Pertarungan di Pilkada Jakarta pun semakin menarik, lantaran tim ses diisi oleh orang-orang dengan latar belakang beragam. Komedian Liz Hartono atau biasa dikenal Cak Lontong, memimpin tim pemenangan pasangan Pramono Rano yang diisi oleh banyak publik figur.
Menurut Cak Lontong, saat ini banyak tokoh publik yang ingin bergabung dengan tim ses Pramono Rano. Justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Tul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi banyak sekali, tentunya itu akan jadi pertimbangan kita. Tapi yang pertama adalah bahwa itu mewujudkan bahwa support dari teman-teman itu sangat luar biasa. Itu yang modal yang kita butuhkan juga. Tim pemenangan yang dipimpin Lis Hartono atau Cak Lontong bertabur bintang. Saat ini wakil tim pemenangan diisi oleh Once Mekel dan pasangan Bang Dul yaitu Cornelia Agatha alias Sarah. Cika Kuswoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Menarik dilihat apakah tim sukses bertabur bintang ini bisa menangkan pasangan Pramono Rano. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, bertabur bintang ya, banyak sekali tadi ada Tina Tun, ada Once Mekel, Dewa 19, dan Cak Lontong. Ternyata emang selain stand up komedi, Cak Lontong ini sudah terjun ke dunia politik sudah lama sebenarnya. Bahkan waktu Pak Jokowi maju, dia juga ikut berkecimpung di saat itu, pemirsa. Tapi yang menarik ada Sarah, ada Cornelia Agatha yang jadi Zainabnya nggak sekalian. Iya, tadi kita juga menanti-nanti Zainabnya kok enggak ya sekalian. Pokoknya keluarga Sidul ya jadi tim sesnya. Nah, pemirsa nih kita ke informasi selanjutnya nih. Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur ini dibuka untuk masyarakat umum mulai hari ini, Senin 16 September. Yeay, tapi sayang kita jauh ya. Tapi pemirsa ini pengunjung wajib registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi sebelum mereka datang. Disampaikan staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik, Troy Panto, ini masyarakat dapat melihat Plaza Seremoni dan juga Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara mulai 16 September 2024. Waktu kunjungan IKN dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum berkunjung, warga harus memperhatikan beberapa hal terkait pedoman kunjungan ke IKN. Salah satunya dengan mengakses website ikn.go.id dan mengunduh aplikasi iKnow melalui application store atau iOS atau iOS ya. Ya pemirsa, ini jelang perpindahan ASN pada akhir tahun nih, Otorita IKN terus ngebut pengerjaan hunian dari ASN. Nah pemirsa, sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala kebutuhannya. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan selama melakukan peliputan kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement. Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi.
Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi. Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Wih, fasilitasnya luar biasa, teknologi canggih-canggih ya, bagus ya. Dan ini memang untuk jelang perpindahan ASN, informasinya ada sekitar 1.400 ASN yang nanti akan pindah ke sana. Kalau harusnya kan kemarin di Oktober, September, karena fasilitas belum lengkap, akhirnya nanti akan mundur di akhir tahun 2024, Desember nanti pemirsa. Menunggu fasilitas semuanya lengkap dulu, baru semua ASN-nya dipindah ke IKN. Itu kan ASN. Nah, untuk TV-TV-nya apakah ikut pindah juga nih ke IKN? Pemirsa, kemarin pada sore hari lalu lintas di flyover Slipi menuju Grogol terpantau macet hingga menjalar ke parkiran mal di kawasan Jakarta Barat. Start jam 4 sore. Ya pemirsa, masih suasana libur panjang pemirsa. Selain tempat wisata, kemacetan kendaraan ternyata juga terjadi di pusat perbelanjaan di Jakarta. Sejak kemarin sore pemirsa, kemacetan terlihat dari flyover Slipi hingga ke arah Grogol. Dampak kemacetan juga menyebabkan lalu lintas di parkiran sebuah pusat perbelanjaan ini macet hingga 4 jam lamanya. Kemacetan terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 22 malam hari. Dan kejadian ini lantaran membludaknya pengunjung saat menghadiri konser musik. Situation start jam 4 sore. Jam 6 sampai jam 8 gak gerak bro. Bentar, itu dari jam 4 sampai jam 10 malam. Udah keburu tutup gak sih di dalam parkiran? Iya. Dan untuk biaya parkirnya itu pasti langsung membludak kan. Yang hati mungkin cuma berapa jam. Belum sempat jalan-jalan di parkiran. Iya. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini terkait PON ke-21. Ini penantian panjang selama 20 tahun ini akhirnya berbuah manis, Pram dan pemirsa. Ya pemirsa, tim judo DKI Jakarta berhasil meraih juara umum di cabang olahraga judo dengan memperoleh total 14 medali. Dengan kemenangan pada bergu campuran putra cabang olahraga judo, membuat kontingen judo DKI Jakarta mampu menyandang predikat juara umum di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. DKI Jakarta mengunci status juara umum setelah meraih kemenangan dari Jawa Barat di partai final yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Tim judo DKI Jakarta membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, serta 4 medali perunggu. Dalam ajang ini mereka mengemas total 14 medali dari 2 nomor pertandingan, yaitu nomor laga dan nomor seni. Sementara Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 3 medali perunggu. Disusul Bali menempati posisi ketiga dengan 2 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Ya, saya sangat bersyukur bisa
20 tahun yang lalu kita juara umum, yang baru kita juara umum. Keberhasilan tim judo DKI Jakarta menandai akhir dari penantian panjang selama 20 tahun. Pencapaian ini juga melampaui target awal yang hanya mematok 5 medali emas. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, atlet balap sepeda putri Yogyakarta Syafa Al-Zahra meraih medali emas dalam kategori jarak 2,4 km di ajang PON 21 Sumut Aceh dalam waktu 22 menit 22 detik dengan jumlah poin 11. Dan pemirsa, informasi ini nantinya akan menjadi penutup iNews Today edisi hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena selanjutnya Anda akan menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Setia. Pemirsa pamit undur diri. Selamat berlibur di hari terakhir ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Kelas balap sepeda 2,4 km yang diikuti 22 pembalap dilaksanakan di Jalan Gunung Leser, Kota Tebing Tinggi. 19 pembalap berhasil finish dan 4 pembalap gagal mengakhiri lomba. Pembalap Yogyakarta Syafa Al-Zahra berhasil memenangkan pertarungan di akhir finish dengan catatan waktu 22 menit dan 22 detik dengan jumlah 11 poin. Untuk medali perak direbut Andini Putri, Inis Tasya dari Kalimantan Timur dengan nilai 10. Sementara perunggu berhasil diraih atlet asal Jawa Tengah, Farenti Desventa Putri dengan nilai 5. Syafa Al-Zahra mengatakan prestasi meraih emas di PON 21 ini merupakan hasil latihan keras yang dijalaninya selama ini. Selama ini latihannya berapa jam per hari? Minimal 3 jam, 2 jam, sampai 5 jam. Memang udah diperiksi dapat emas? Ya. Oh iya, memang udah. Oh iya. Medali emas di kelas 2,4 ini merupakan emas kedua bagi Syafa Al-Zahra di PON 21 setelah sebelumnya ia juga meraih emas di kelas putri jarak pendek atau jarak 10 km dengan rute Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Sedang Berdagai. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdul Sani Hasibuan, iNews melaporkan.